Motivasi yang kurang ini secara mental akan membuat kita membaca dengan lambat dan otak tidak dirangsang untuk bekerja dan memahami apa yang kita baca. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metode mengembangkan kecepatan membaca. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Yang pertama, metode kosakata. Metode kosakata merupakan metode mengembangkan kecepatan membaca seseorang melalui pengembangan kosakata, yang dimana artinya metode ini lebih berfokus pada aspek pembandarahan kata seorang pembaca. Nah, dasar dari pikiran metode ini yaitu semakin besar dan semakin banyak pembandarahan kata seseorang, maka semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Yang kedua, metode motivasi. Cara kerja dari metode ini yaitu memotivasi para pemula atau pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tumbuh minat membacanya. Pikiran yang mendasari lainnya metode ini ialah semakin tertarik atau berminatnya seseorang pada jenis buku tertentu, maka semakin tinggi pula kecepatan dan pemahaman seseorang. Yang ketiga, metode bantuan alat. Metode ini merupakan gerak mata yang dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakannya. Metode ini sering kita lihat ketika seseorang membaca atau melihat baris-baris bacaan. Gerak matanya dipercepat dengan bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk kusuk dari kayu. Tetapi metode ini dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu adanya ketergantungan pada alat bantu yang digunakan. Yang keempat, metode gerak mata. Metode gerak mata merupakan metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan oleh orang saat ini, baik untuk pengajaran membaca, pemulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Nah, cara penerapan untuk mengembangkan kecepatan membaca yaitu dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Menurut Haryadi, organ terpenting dalam proses membaca yaitu mata, karena pada dasarnya kegiatan membaca merupakan suatu proses visual, yaitu kegiatan menggerakkan mata untuk menatap bacaan. Gerak mata pada saat membaca cepat mempunyai kecepatan dan bentuk. Kecepatan dan bentuk ayunan mata di setiap bagian yang dibaca tidaklah sama, bergantung pada penting atau tidaknya bagian yang dibaca dan tujuan dalam membaca. Awal mula, mata dipersiapkan secara cepat untuk membaca bagian demi bagian dalam bacaan. Pada saat mata melihat bagian yang penting, gerak mata diperlambat untuk memahami bagian penting tersebut. Kemudian, mata bergerak pada kecepatan tinggi lagi. Mengapa gerak mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata seseorang dalam melihat unit-unit bahasa, semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar, sehingga menghambat kecepatan membaca. Sebaliknya, jika yang dibaca itu hanya unit-unit bahasa yang lebih besar, misalnya frase kompleks, klausa, atau unit-unit pikiran saja, maka kecepatannya akan berlipat ganda. Kebiasaan yang menghambat gerak mata. Ketika membaca, pastinya kita memiliki beberapa kendala seperti rendahnya motivasi. Seringkali saat membaca kita tidak memiliki motivasi yang kuat atas bahan bacaan. Motivasi yang kurang ini secara mental akan membuat kita membaca dengan lambat dan otak tidak dirangsang untuk bekerja dan memahami apa yang kita baca. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Ketika kita tidak berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata yang diteruskan ke otak tidak mendapat perhatian yang cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan dan harus mengulangnya berkali-kali. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, kalian sangat beruntung. Kenapa? Karena di sini saya akan memberitahu apa aja sih aspek-aspek yang bisa menghambat gerak bola mata kita ketika membaca. Aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama, pengulangan atau regresi. Pengertiannya adalah
terjadinya pengulangan-pengulangan gerak mata pada unit-unit bahasa yang sama atau telah dibaca. Maksudnya, melihat kembali kata-kata atau frase yang telah dilihat berhubungan dengan kurang dapat dipahaminya makna dalam konteks. Selanjutnya, keterpakuan atau berhenti sejenak. Hal yang sering menghambat kecepatan membaca adalah keterpakuan, yaitu terjadinya bila seseorang berhenti sejenak yang terpusat pada suatu kata atau barangkali juga frase. Yang ketiga, berhenti lama pada awal baris atau kalimat. Kebiasaan buruk para pembaca yang berhenti lama pada awal baris atau awal kalimat menyebabkan aktivitas membaca menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak berhenti lama pada awal baris atau kalimat. Berhentilah pada akhir paragraf atau subbab. Yang keempat atau yang terakhir, salah meletakkan pandangan mata. Kemungkinan pertama, pandangan jatuh berulang di baris yang sudah dibaca atau baris tetap atau baris di atasnya. Kemungkinan kedua, pandangan meloncat pada berikutnya. Akibatnya bukan hanya membuang waktu, tetapi barangkali kekacauan makna. Macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, membaca dengan gerak mata horizontal atau mengikuti gerak baris-baris bacaan. Yang kedua, membaca dengan gerak mata vertikal atau arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah. Dan yang ketiga, gerak mata membentuk spiral. Jika dilihat dari segi jarak pandangnya, membaca dengan gerak mata horizontal ini sejajar dengan membaca kata demi kata yang arah pandangannya dari atas ke bawah secara cepat. Dan jika ada kata yang dirasa penting, otomatis kecepatan membaca akan diperlambat. Sedangkan membaca dengan gerak mata vertikal dan spiral dapat disejajarkan dengan cara membaca unit-unit pikiran, karena pembaca hanya melihat gagasan-gagasan atau ide-ide yang dibutuhkan. Cara membaca unit-unit pikiran memiliki 2 indikator unsur. Yang pertama, unsur kata yang nyata, dan yang kedua, unsur kata yang kurang penting. Unsur kata yang nyata dan mudah dikenali adalah adanya ketika kata-kata kunci di sebuah buku atau kamus, dan untuk unsur kata yang kurang penting yang dijadikan sebagai gagasan penunjang, misalnya kata atau, artinya dengan kata lain, dan misalnya. Nah, selesai sudah pembahasan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan pembahasan pada materi yang saya bawa pada video kali ini. Saya Rizwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.